statement kata kita dah request motivated decision, kita terkejut dengan keputusan, kita tunggu dan lihat. Kemudiannya FIFA keluarkan laporan yang menyeluruh, details of exactly kenapa FAM dipersalahkan, termasuklah accusations of document falsification. Mereka reject menolak segala ya. appeal yang dilakukan oleh FAM, menolak semua appeal tersebut, dan FAM pula keluarkan kenyataan mengatakan bahawa mereka terkejut dengan keputusan tersebut. Mengapa mereka menolak rayuan FAM? Kenapa? Apa atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas undang-undang FIFA yang mana yang mereka gunakan? Sebuah kabar mengejutkan meledak dan mengguncang fondasi sportivitas olahraga di kawasan ini. Sebuah aliansi terlarang kabarnya telah lahir. Malaysia dan Vietnam. Dua negara yang selama ini dikenal sebagai rival sengit, kini telah menjalin perjanjian darah untuk satu misi mutlak: menghancurkan dominasi Timnas Indonesia. Namun, ini bukan sekadar koalisi biasa. Kabar yang lebih gila lagi, kedua negara ini dikabarkan melakukan skema pertukaran pemain dan transfer informasi rahasia yang melanggar kode etik fair play. Apakah mereka benar-benar sudah selutut itu di depan kaki Garuda? Sementara itu, kabar lain yang tak kalah hebohnya, yang juga berasal dari kubu yang sama, sebuah kabar mengejutkan datang dari negeri jiran. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan telah mengirimkan surat protes resmi kepada FIFA. Setelah kemarin protes mengenai pemain diaspora Timnas Indonesia gagal untuk menjatuhkan nama Garuda, kini berulah lagi. Tak tanggung-tanggung, mereka menuntut perubahan drastis dalam komposisi grup Piala AFF. Benarkah Malaysia takut? Atau ada agenda tersembunyi di balik manuver ini? Mari kita bahas. Sejak PSSI di bawah arahan Erick Thohir melakukan akselerasi masif dalam program naturalisasi pemain keturunan, peta kekuatan di Asia Tenggara berubah drastis. Nama-nama seperti Jay Itzes, Tom Haye, hingga Ragnar Ortamanguan telah mengubah wajah Timnas Indonesia dari tim yang biasa saja menjadi kekuatan yang ditakuti, bahkan oleh tim-tim elit Asia. Keberhasilan ini rupanya memicu kegelisahan di markas besar FAM. Sumber internal menyebutkan bahwa pihak Malaysia merasa dirugikan oleh komposisi grup yang ada saat ini. Mereka menilai keberadaan Indonesia dengan skuad Eropanya membuat persaingan di fase grup tidak lagi sehat dan mengancam peluang negara lain untuk lolos ke babak selanjutnya. Tuntutan yang diajukan FAM disebut-sebut mencakup permintaan pertukaran grup, memindahkan Indonesia ke grup yang dianggap lebih berat agar terjadi adu kekuatan yang lebih seimbang, audit ulang regulasi, mendesak FIFA untuk meninjau kembali kriteria pemain naturalisasi yang digunakan Indonesia dengan alasan ketidakadilan kompetitif. Keputusan FIFA tentu tidak bisa diambil sembarangan. Di satu sisi, program naturalisasi Indonesia dilakukan sepenuhnya sesuai dengan koridor hukum FIFA, statuta mengenai perpindahan asosiasi pemain. Selama pemain tersebut memiliki garis keturunan yang sah dan belum pernah membela tim senior negara lain di ajang resmi, FIFA tidak memiliki alasan hukum untuk menghentikannya. Namun di sisi lain, tekanan dari asosiasi anggota seperti FAM seringkali menciptakan dinamika politik yang rumit. FIFA kini berada di posisi yang sulit. Apakah harus menegakkan aturan secara kaku atau mengakomodasi kecemburuan sesama anggota demi menjaga stabilitas regional? Banyak pengamat menilai langkah FAM ini hanyalah bentuk saikuar atau perang psikologis. Dengan melayangkan protes ke FIFA, Malaysia seolah ingin membangun narasi bahwa Indonesia tidak lagi menang karena skill murni, melainkan karena bantuan pemain naturalisasi. Ini adalah taktik untuk mengganggu fokus skuad Garuda, ujar seorang pengamat sepak bola regional. Dengan membawa kasus ini ke level FIFA, mereka berharap ada tekanan psikologis yang turun ke pemain maupun manajemen PSSI. Namun secara hukum, permintaan untuk menukar tempat di grup karena alasan komposisi pemain adalah hal yang hampir mustahil dikabulkan oleh FIFA. Jika FIFA mengabulkan permintaan tukar grup, maka ini akan menjadi preseden bahwa hasil drawing tidak lagi sakral dan bisa diintervensi oleh tekanan politik. Ketegangan antara supporter Indonesia dan Malaysia diprediksi akan semakin panas. Media sosial sudah mulai dipenuhi perdebatan sengit mengenai apakah langkah FAM ini adalah bentuk sportivitas atau sekadar bentuk frustrasi karena kalah bersaing. Jika terbukti protes ini hanya berdasarkan rasa iri tanpa dasar hukum yang kuat, FAM justru berisiko kehilangan muka di mata FIFA dan publik sepak bola internasional. Sejauh ini, PSSI belum memberikan tanggapan resmi yang bersifat konfrontatif.
Mereka memilih fokus pada persiapan tim dan pematangan taktik di bawah asuhan pelatih kepala. Bagi Indonesia, naturalisasi adalah instrumen resmi yang diatur oleh hukum FIFA, sebuah jalan pintas yang legal untuk mengejar ketertinggalan prestasi. Apakah FAM akan benar-benar mendapatkan apa yang mereka mau? Ataukah ini hanyalah drama yang akan berakhir dengan penolakan mentah-mentah dari FIFA? Satu hal yang pasti, kesuksesan timnas Indonesia saat ini telah memicu gempa yang membuat rival-rival regional mulai panik dan mencari segala cara untuk menghentikan laju Garuda. Tidak cukup itu saja, ulah Nguyen dan Tok Dalang ini semakin parah. Pasalnya, menuju Piala AFF, sebuah kabar mengejutkan meledak dan mengguncang fondasi sportivitas olahraga di kawasan ini. Sebuah aliansi terlarang kabarnya telah lahir. Malaysia dan Vietnam, dua negara yang selama ini dikenal sebagai rival sengit, kini telah menjalin perjanjian darah untuk satu misi mutlak: menghancurkan dominasi timnas Indonesia. Namun ini bukan sekadar koalisi biasa. Kabar yang lebih gila lagi, kedua negara ini dikabarkan melakukan skema pertukaran pemain dan transfer informasi rahasia yang melanggar kode etik fair play. Apakah mereka benar-benar sudah selutut itu di depan kaki Garuda? Mengapa dua musuh bebuyutan bisa tiba-tiba bersatu? Jawabannya sederhana namun menyakitkan bagi mereka: ketakutan. Sejak Shin Tae-yong merombak total struktur permainan timnas Indonesia dan dilanjutkan oleh John Herdman, peta kekuatan ASEAN berubah drastis. Vietnam yang dulu mendominasi, kini seringkali dibuat tidak berkutik. Malaysia pun berkali-kali dipaksa mengakui ketangguhan Garuda. Rasa frustrasi inilah yang memicu lahirnya konspirasi ini. Investigasi mendalam dari berbagai pihak mengindikasikan adanya pertemuan tertutup antara petinggi federasi kedua negara. Mereka sadar, jika bertarung sendiri-sendiri mereka akan dilindas oleh skuad asuhan Shin Tae-yong. Maka jalan pintas pun diambil. Puncak dari konspirasi ini adalah skema pertukaran pemain yang tidak masuk akal. Laporan menyebutkan bahwa ada upaya untuk meminjamkan atau menaturalisasi pemain-pemain kunci antar negara agar bisa masuk dalam sistem permainan yang dirancang khusus untuk mematikan taktik Indonesia. Ini adalah bentuk kecurangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan, pemain yang seharusnya menjadi lawan, kini disiapkan dengan strategi gabungan. Mereka saling berbagi data medis, kelemahan taktik, bahkan melakukan simulasi latihan tanding yang dirancang khusus untuk membongkar formasi timnas Garuda. Apakah ini legal? Secara hukum olahraga, ini adalah area abu-abu yang sangat berbahaya. Namun bagi Malaysia dan Vietnam, hukum nomor 2. Yang utama adalah melihat Indonesia tersungkur di fase grup atau babak gugur. Kalian harus sadar Sobat Garuda, bahwa kebencian mereka adalah tanda bahwa kita sudah ada di level yang berbeda. Mereka tidak mungkin bersatu kalau tidak merasa terancam. Vietnam merasa harga dirinya diinjak-injak setelah rentetan kekalahan memalukan. Malaysia merasa dominasi mereka di level regional terancam oleh lonjakan peringkat FIFA kita yang melesat tajam. Konspirasi ini adalah jeritan keputusasaan dari dua tim yang sudah kehilangan jati diri dan kepercayaan diri. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Sumber terpercaya menyebutkan bahwa mereka sedang mematangkan rencana A, sabotase taktikal. Mereka ingin memastikan setiap lini Indonesia dikunci dengan pemain yang sudah dilatih khusus untuk memancing emosi pemain kita, melakukan pelanggaran taktis di area krusial, dan memanfaatkan kelemahan sekecil apapun yang telah mereka pelajari dari hasil pertukaran data tersebut. Ini bukan lagi tentang sepak bola. Ini adalah perang urat saraf yang kotor. Mereka mencoba merusak mental pemain muda kita sebelum peluit kick-off ditiup. Berita ini justru harus menjadi bahan bakar untuk membakar semangat Garuda di lapangan nanti. Sekarang saatnya bagi kita untuk menunjukkan kelas kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah FIFA harus turun tangan mengusut pertukaran pemain ilegal ini? Atau kita biarkan saja mereka bersekutu, lalu kita hancurkan mereka berdua sekaligus di lapangan hijau untuk membuktikan siapa penguasa Asia Tenggara yang sebenarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang. Jangan biarkan mereka merasa aman dengan kecurangan ini. Disclaimer, artikel ini disusun berdasarkan rumor yang berkembang dan dinamika sepak bola di kawasan ASEAN. Informasi resmi mengenai keputusan FIFA terkait protes ini masih terus dipantau.